Berita besar. Desainer jenius terkenal di seluruh dunia, Rosie the Queen Lemon umumkan pensiun. Alasan pensiun masih belum diketahui. Guru, jangan lari, guru. Aku cuma bilang, guru jangan lari. Guru itu aku. Kalian berempat mau memaksa guruku mati ya? Cepat pergi, jangan naik. Halo, para guru. Kami dengan tulus mengundang Anda menampilkan debut Feng Ming di Paris Fashion Week. Tidak. London Fashion Week adalah pilihan terbaik untuk Anda. Laimon Sensei, sejarah Roma dan Feng Ming sangat cocok. Guru Laimon datang ke New York Fashion Week. Kami jamin Anda akan terkenal di seluruh dunia. 4 murid kesayangan. 7 kalian benar-benar membuatku terharu. Tapi aku pribadi belum berencana untuk kembali. Itu Feng Ming sudah aku rencanakan untuk suamiku. Begitulah. Aku harus terlambat kerja. Ya, aku pergi dulu. Guru, selama ini Anda diam-diam mendukung perusahaan suami Anda agar go public. Tapi sepertinya dia melakukan sesuatu yang menyakitimu. Tidak mungkin. Suamiku tidak mungkin melakukan hal yang menyakitiku. Ya, aku pergi dulu. Masih baik, belum terlambat. Direktur Lin, desain Feng Mingmu benar-benar karya luar biasa. Iya, sungguh luar biasa. Rendah hati. Feng Ming, bukankah itu sketsa yang baru saya selesaikan minggu lalu? Jiang Yuning, terlambat masuk kerja, potong gaji. Sekarang baru jam 9. Saya tidak terlambat. Semua orang sudah datang sejak pagi untuk persiapan Fashion Week Group Gu. Sudah datang jam 8 pagi. Kamu malah baru datang jam 9. Bukankah seharusnya gajimu dipotong? Kamu ini asisten kecil kok sudah mulai berlagak. Kenapa tidak mau ikut Fashion Week? Menganggap bulu ayam seperti perintah resmi. Jelas. Baru saja aku bertemu dengan kepala besar dari 4 pekan mode utama. Katanya mau menikahimu. Jangan kira karena ada bos yang mendukungmu. Kamu bisa bertindak semaumu. Iya benar. Kamu yang masuk lewat jalur belakang sebagai pelajar SMA. Harusnya belajar dengan sungguh-sungguh. Sungguh menyebalkan. Nama panggilan saya. Ternyata sama dengan judul karya orang yang buruk ini. Kalau begitu, Kepala Lin, bolehkah saya melihat karya Anda? Saya juga ingin belajar. Estetika dalam dunia busana selalu mengutamakan desain Eropa. Namun kali ini, saya menambahkan unsur gaya nasional dalam desain saya. Menunjukkan keberanian besar dari Daxia hahaha. Bukankah ini Feng Ming yang aku rancang? Bagaimana bisa berubah menjadi milikmu? Apa? Ucapan Xia Yanyan tidak boleh sembarangan. Jelas-jelas aku yang menyerahkan ke Gubernur Kang 2 hari lalu. Kamu. Xia Ani, jangan berbuat kekonyolan. Datang ke kantor saya. Kang Tianyo, mengapa kamu memberi draft desain saya kepada Lin 11? Yan Yuning. Ini perusahaan. Kenapa kamu berbuat gaduh? Semua yang aku lakukan ini demi kita. Demi kita. Bukan tidak melihat dia menamparku. Tenang saja, aku akan mengurus masalah ini dengan baik. Tapi sekarang adalah masa krusial bagi perusahaan untuk go public. Pertama-tama, jika bisa membuatnya membawa Feng Ming untuk ikut fashion show, ayahnya akan membantu merekomendasikan guru desain utama dunia, Lemon. Jika kali ini bisa berhasil berhubungan dengan guru Lemon, perusahaan akan segera go public. Kamu mau cari Lemon? Kalau begitu bilang saja. Tianyo selama beberapa tahun ini bekerja sama dengan perusahaan. Sebenarnya semua berkat koneksi saya sendiri. Baiklah, dengarkan aku dulu. Pertama, pergi dan minta maaf dengan baik kepada Xian. Dia minta maaf karena mencuri karyaku. Kamu mau aku minta maaf padanya? Zhang Ji ya? Kamu gak bisa sedikit mengerti situasi. Bukannya cuma gambar rusak. Kenapa kamu harus sepelit itu sih? Kakak Tianyo. Aku punya proyek mau ajak kamu. Lining jangan ikut campur dulu soal acara waktu ini. Istirahatlah dengan baik untuk sementara waktu.
Jerry. SHH. Nona Su, kamu sangat baik. Tapi aku sudah punya orang yang aku suka. Benarkah? Seperti apa gadis yang bisa masuk ke mata Gu Xiaoning? Dia sangat menggemaskan. Agak berisi bayi. Tinggi badan tidak tinggi, tapi sangat doyan makan. Terutama saat marah. Satu napas bisa makan 10 burger. Gu Xiao, aku rasa aku lihat gadis yang kamu maksud tadi. Xiao Yu. Gu Peizi. Kenapa kamu di sini? Kamu sudah lama tidak terlihat. Siapa lagi yang kamu bohongi sekarang? Dia, itu jodoh yang diatur keluarga. Tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi kamu langsung pergi ke luar negeri setelah lulus SMA. Sudah bertahun-tahun tidak kontak. Tiba-tiba datang kembali buat apa? Jangan-jangan masih ada perasaan terhadapku. Hah? Tidak mungkin. Mimpi aja. Lihat enggak? Aku sudah menikah. Kamu sudah menikah? Sama siapa? Kamu tidak perlu tahu ini. Kamu belum lulus SMA. Tapi diam-diam pergi ke luar negeri. Sebenarnya aku selalu ingin bilang padamu aku suka. Koko, kamu sedang apa? Kenapa kamu di sini? Ini yang kamu bilang demi masa depan kita. Yuning, keadaannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan aku jelaskan. Apa kamu kira aku buta? Bukankah itu mantan pacarmu? Kamu masih berhubungan dengannya. Apa kamu selingkuh dariku? Jangan asal tuduh aku. Dia cuma temanku. Kami kebetulan bertemu saja. Tian Yu, kakak, kamu begitu hebat. Dan begitu berbakat. Selain itu, kamu akan segera menjadi CEO perusahaan publik. Wanita ini malah berani selingkuh. Pertama, aku tidak berselingkuh. Kedua, dia punya bakat yang omong kosong. Semua desain itu adalah karya saya. Cukup, Jiang Yuning. Masih merasa malu apa tidak? Segera putuskan hubungan dengannya sekarang juga. Lalu pulang dan introspeksi diri. Aku maafkan kamu kali ini. Tianyo GG. Kamu terlalu lembut hati. Seperti wanita yang tak tahu malu seperti dia. Kenapa kamu tidak bisa memaafkannya? Aku sudah menahanmu cukup lama. Menjadi selingkuhan sekalipun masih begitu angkuh. Bro Tianyo. Dia memukulku, dan aku memukulmu. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Kamu memukulku. Jiang Yinging. Selama bertahun-tahun ini, aku terus berusaha demi masa depan kita. Lalu kamu, selain makan dan menggunakan milikku setiap hari, apalagi yang kamu lakukan? Aku beritahu kamu, kalau aku hilang, ijazah SMA MU yang buruk ini, tidak pantas bahkan untuk menyapu jalan. Kakak, kamu mau tidak mau menyentuh hati nuranimu sendiri. Tanya dirimu sendiri. Selama bertahun-tahun ini, aku memberimu begitu banyak sketsa desain. Sampai kamu bisa menyaksikan perusahaan ini go public. Sampai kamu mendapatkan undangan ke fashion show begitu cepat. Kamu tahu tidak? Aku adalah desainer yang selalu kamu inginkan untuk bertemu. Lemon. Apa? Kamu lemon. Hah? Dengan standar desain tingkat amatiranmu itu, sama sekali tidak berharga. Masih berani main-main dengan level itu. Jujur saja. Selama ini aku yang selalu membantumu dari belakang, Tianyu. Sang Yuning, aku tak izinkan kamu mencemarkan lemon. Segera minta maaf kepada Xian. Lalu pulanglah dan renungkan sendiri. Minta maaf. Lelaki playboy. Aku ingin cerai darimu. Aku ingin bercerai denganmu. Kalau mau cerai, karena pria ini. Kamu mau cerai denganku. Yuan Li sudah berselingkuh dengannya sejak lama. Aku ingin cerai denganmu. Xiang Yuning, katakan padaku, kamu sudah sampai di mana dengannya? Ini tidak ada hubungannya denganku. Bukan urusanku. Aku suamimu.
Kamu seperti ini sekarang benar-benar membuatku jijik. Jijik. Yang jijik itu kamu. Xian Yuning, kamu berani sekali. Memukul wanita? Apakah orang tuamu mengajarkan itu? Aku mendidik istriku. Ini urusanmu apa? Istriku. Maaf ya. Sekarang dia istri aku. Dasar perempuan bajingan ini. Aku belum pergi. Kalian sudah perlakukan aku seperti ini. Kalau kamu berani lagi mengatur-atur dia. Jangan salahkan aku karena mengusirmu keluar dari Jiangcheng. Bajingan manis ini begitu sombong. Dengar nada sombongmu itu. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kamu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Benar, aku memang begitu. Benar, dia memang orang terkaya di Jiangcheng. Meski sekarang dia bukan. Nanti dengan bantuanku, dia juga bisa menjadi. Aku sedang membantumu. Jangan seret aku ke bawah. Satu berpura-pura jadi lemon. Satu lagi berpura-pura jadi orang terkaya di Jiangcheng. Kalian berdua memang cocok seperti panci dan tutupnya. Lin, kita tidak perlu membuang waktu dengan orang seperti ini. Jiang Yuning, berani kamu. Aku akan menghitung sampai 3 sekarang. Jika kamu mau kembali, aku akan memaafkanmu. 3, 2, 1. SHH. Kalian bajingan, aku akan memukul kalian sampai mati. Berhenti, ayo pergi. Kalau terus memukul, bisa sampai ada yang mati. Kamu menipuku, aku bilang padamu. Jiang Yining, aku akan membuatmu menyesal. Bukankah itu cuma gambar rusak? Kamu seperti ini sekarang benar-benar membuatku jijik. Tanpa ijazah SMA rusakmu itu. Kamu bahkan tidak pantas menyapu jalan. Sudahlah. Yuting, maaf ya. Sekarang aku cuma bisa membuatmu menemani aku makan mie instan dan tinggal di basement. Tunggu sampai aku berhasil berwirausaha. Aku pasti akan membawamu ke rumah terbesar dan terbaik di dunia. Sekarang kamu sudah tinggal di rumah besar. Pergi dulu minta maaf dengan baik kepada Xian. Sang Yuyan, jangan terlalu berlebihan. Hati ini. Bukan aku yang menjadi tuan rumah. Anjing menemani makan, kenapa kamu datang? Menangislah, jangan memaksakan diri lagi. Makan pelan-pelan. Tidak ada yang merebut darimu. Bikin aku marah, benar-benar marah. Pasangan bajingan ini, tidak hanya mencuri desainku, tapi juga berani membalikkan keadaan. Berani mengusikku. Aku akan membuat kalian tahu akibatnya jika menggangguku. Halo. Aku ingin ikut pertunjukan kebangkitan. Guru apa? Apakah Anda bersedia menjadi juri di pertunjukan kebangkitan? Akhirnya Anda tidak tahan lagi. Iya, baik. Saya segera atur. Harimau yang tidak menunjukkan kekuatannya, dianggap saya sebagai kucing sakit. HMPH, ingin mengandalkan karya saya untuk terkenal.
Saya mau lihat apakah mereka akhirnya bisa mewujudkannya. HMPH. Bagaimana pendaftaran? Lancar. Perlu bantuan. Kalau kamu bantu, mau bantu apa? Aku mau kamu tanda tangan kontrak. Cerita ini, aku jamin, tidak sampai setengah tahun. Pasti bisa membuatmu menjadi desainer top seperti Lemon. Kamu ngomong ada gunanya. Semua karyawan Story harus dengar kata kamu untuk bisa masuk kerja. Ada gunanya. Kamu kan direktur sumber daya manusia. Sekarang kamu berhasil juga ya. Direktur apaan? Aku presiden direktur. Kamu tertawa apa? Aku mau angkat telepon. Halo. Pak Gu baru saja menerima berita. Inner Mongolia akan datang untuk menghadiri perusahaan kita. Laimon akan kembali. Ini berita baik. Kalau begitu, kamu bertanggung jawab menyambut Laimon. Nanti biar dia beri petunjuk tentang Xiaoning. Xiaoning pasti akan sangat senang. Mengenai Kang Tianyo dan Lin Xian. Setelah pameran selesai langsung disegel. Lalu diusir dari dunia desain. Orang itu kok sangat mirip Jiang Yongning. Gong Yu, ada apa? Oh, nggak apa-apa. Ayo kita pergi. Jiang Yongning ternyata tidak pulang selama 3 hari. Tunggu sampai dia sadar dan kembali. Baru aku akan memaafkanmu dengan mudah. Kakak Tianyo. Berita internal. Malam ini, Guru Lemon akan menjadi juri. Hadiri acara Fashion Week langsung. Guru Lemon juga akan datang. Bagus sekali, Xian. Bukankah kamu kenal dengan Guru Lemon? Malam ini harus bantu aku perkenalkan, ya? Tentu, tidak masalah. Guru lama adalah guru pengajar awalku. Dia orangnya sangat baik. Si Zen, aku benar-benar berterima kasih padamu. Selama bertahun-tahun ini. Kalau bukan karena bantuanmu, aku juga tidak akan berada di posisi sekarang. Berbeda dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Selamat datang semuanya di acara fashion show kami. Dengan hormat, kami mengundang kalian semua untuk mengikuti acara fashion show kali ini. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan tamu istimewa kita. Dia adalah tamu istimewa, Lemon. Ya Tuhan, ini Guru Lemon ya? Tak disangka dia begitu muda. Aku kira dia bintang teratas di dunia hiburan. Tak ada yang sebanding dengan dia setengahnya saja. Kalian semua orang dangkal. Orang seberbakat Guru Lemon ini. Kecantikan hanyalah hal yang paling tak berarti baginya. Dia adalah bintang tamu utama, Lemo. Keberanian Jiang Yining semakin hari semakin besar. Sampai berani datang ke sini menyamar sebagai Lemo. Kak Yon, kau pikir dia menyesal cerai lalu datang ke sini buat keributan? Dia berani ke sini saat Jiang Yuning berada di pekan mode grup Gu. Kau datang untuk apa? Kau sudah bilang ini pekan mode grup Gu. Aku di sini bisa melakukan apa? Jiang Yuning tidak menyangka kamu demi mengejar kakak Tianyo. Sampai datang ke sini. Jiang Yuning, sampai kapan kamu mau ribut seperti ini? Ribut? Kamu tidak mungkin sampai sekarang masih mengira aku cuma sedang ngambek, kan? Kalau begitu, kamu datang ke sini untuk apa? Sungguh berani sekali kamu. Jiang Yining, jangan pura-pura lagi. Kalau kamu bukan karena mengejar kakak Tianyo ke sini, apa mungkin masih dari 3 kehidupan binatang yang mengundangmu? Kalau bukan karena itu, apa lagi alasannya? Jangan bercanda deh. Selama Fashion Week ini, semua yang datang adalah kalangan terkenal di Jiangcheng dan berbagai tokoh fashion. Bahkan Guru Lemon pun datang untuk ikut serta. Hanya kamu seorang desainer kelas 3 yang tidak kompeten yang pergi. Kenapa Tianyo GG bisa datang ke sini? Bahkan kamu saja. Hanya suka mencari pria bekas yang lain, selingkuh kecil. Lalu mengapa aku tidak berhak datang? Tianyo GG, lihat dia. Aku beritahu kamu, ini semua salahmu. Ada apa-apa? Pulang ke rumah saja. Asisten Yao datang. Dengar-dengar dia adalah tangan kanan CEO Gu, Jiang Yining. Asisten Yao akan datang. Aku sarankan padamu,
Segera pergi, kalau tidak. Kalau nanti asisten Yao tahu kamu menyelinap masuk, langsung dia usir kamu. Zhang Xiaoning, ini bukan tempatmu untuk tinggal. Kalau ada apa-apa, bicarakan di rumah saja. Maaf, Tuan Yao. Ini adalah karyawan kami. Saya akan suruh dia pergi dulu. Nona Zhang, silakan ke sini. Halo, asisten khusus Yao. Saya Lin Xian, desainer Feng Ming. Nona Zhang, silakan. Aku sudah bilang, kamu bagaimana bisa masuk? Ternyata memanjat ke cabang tinggi. Jiang Yu, kamu sebaiknya jelaskan padaku dengan jelas. Jangan sentuh kakak Tianyoku. Lihat dia, kalian berdua belum mengurus proses cerai. Dia malah di depan umum seperti ini. Melakukan hal seenaknya seperti ini. Kenapa kamu sekarang begitu terpuruk? Sepertinya tujuanmu mendekatiku dulu juga seperti ini. Kamu kira semua orang suka mengandalkan orang kuat seperti kamu? Maaf ya. Aku sendiri adalah orang kuat. Kalau kamu tidak mengandalkan orang kuat, kenapa bisa masuk ke sini? Memang orang yang berhati kotor melihat segalanya juga kotor. Kamu. Bagaimana mungkin Jiang Ningning berani berjalan ke sana? Itu adalah tempat yang khusus disiapkan keluarga Gu untuk guru Lemon. Tianyo, jika dia sampai menyinggung keluarga Gu, itu akan mempengaruhi perusahaan untuk go public. Jiang Ningning, kamu tahu itu tempat siapa, kan? Kalau mau mati, jangan ajak aku ikut-ikutan. Tentu saja aku tahu ini tempat siapa. Tahu begitu kamu masih berani duduk di sini. Kakak Tianyo, aku lihat dia jelas ingin menyakitimu. Jiang Yuning, ini adalah tempat yang disiapkan grup Gu untuk tamu penting malam ini. Lemon, bukan tempat yang bisa kamu duduki. Jiang Yuning, kamu tidak akan mengira bahwa dengan menjadi asisten kecil saja, kamu bisa mendominasi, kan? Aku adalah Lemon. Apa yang aku umumkan tentang pasukan? Siapa yang aku rebut? Maksudmu, kamu adalah Lemon. Hanya kamu seorang, yang ditinggalkan oleh Brother Tianyo, wanita berwajah kuning. Berani-beraninya kamu pura-pura jadi Lemon di sini. Mix palsu. Kamu pergi persiapkan upacara pembuka dulu. Sial. Kenapa takut sih? Aku nasihati kamu. Langsung pergi aja. Bagaimanapun kamu kan suka sama Yao Ping. Kalau urusan menjual tubuh sampai heboh, itu sangat memalukan. Ternyata dia masuk hanya dengan menjual tubuh. Baru tadi aku kira dia orang penting. Jiang Yuning dan Yao Ping sekuat apapun kekuasaannya. Bagaimanapun juga cuma asisten khusus. Harus taat pada keluarga Gu. Kalau sampai saat itu kamu diusir, itu masalah kecil. Tapi kalau sampai menyinggung keluarga Gu dan menghambat urusan Tianyo, itu masalah besar. Wanita sebaiknya mencintai diri sendiri. Jadi, yang dimaksud Miss Lin dengan mencintai diri sendiri, adalah merusak keluarga orang lain. Mengambil suami orang lain. Benar-benar tidak masuk akal. Saya dan Xian sama sekali tidak seperti yang kamu pikirkan. Sekarang cepat pulang. Aku masih bisa mengabaikan semuanya. Apakah Jiang Yining melihatnya? Tianyo selalu berada di pihakku. Seorang pelakor cukup bangga, ya. Kalau tidak bisa mempertahankan posisimu, maka itu salahmu karena tidak mampu. Lin Xian, aku malas mengurusi kamu. Bukan berarti aku takut padamu. Jangan coba-coba menuntut lebih di depanku. Jiang Yuning, kamu sedang melakukan apa? Kakak Tianyo. Aku tadi hanya bilang padanya. Hari ini pekan mode sangat penting bagimu. Aku berharap dia tidak membuat keributan di sini. Tidak kusangka dia malah marah dan malu. Zhang Yuning, apa yang dia katakan benar? Kalau memang benar, lalu bagaimana? Suka langsung memukul orang. Benar-benar tidak tahu aturan. Kamu cepat minta maaf pada Xian. Kang Tianyo, ternyata kamu selalu membela dia. Yang duluan goda itu yang payah. Kamu mau tanya dia tadi bilang apa sama aku? Tidak peduli apa yang Xian katakan. Kalau kamu yang mulai memukul, itu salah kamu. Kang Tianyo. Kalau begitu, aku juga akan jelaskan semuanya. Kamu tidak berhak memerintahku. Dan aku juga tidak akan minta maaf kepada wanita ini. Kakak Tianyo. Kalau dia tidak mau minta maaf, ya sudah. Fashion Week hari ini sangat penting bagimu. Kita tidak boleh karena orang tertentu yang tidak masuk akal mengganggu kakak. Terima kasih sudah selalu memikirkan aku. Xianian, kapan kamu bisa jadi dewasa seperti Xian? Bahkan setengahnya saja. Kang Tianyo. Apakah selama 5 tahun ini aku berbuat apa-apa cuma memberi makan anjing? Atau kamu minum teh hijau sampai tidak sadar?
Jadi kamu bisa mengabaikan semua pengorbananku begitu saja. Aku bukan Xian, aku berbeda dari yang kamu kira. Hanya dia. Berhenti, aku tidak mau dengar alasan omong kosongmu lagi. Nanti aku akan suruh pengacara menghubungimu untuk membicarakan masalah perceraian. Mulai sekarang, kita pisah jalan saja. Tianyo GG. Pekan mode segera dimulai. Mungkin lebih baik tidak jadi saja. Sangat berterima kasih bisa mengundang kalian semua ke acara kami kali ini. Pertunjukan fashion yang dipandu oleh Guru Nem sebagai sutradara seni. Di sampingku, ini adalah karya terbaik kami di pekan mode, Feng Ming. Mari berikan tepuk tangan untuk penciptanya, Nyonya Lin Xian. Ini adalah karya saya, Feng Ming. Di dalamnya tercermin keindahan budaya Tiongkok dan Barat, menampilkan keindahan budaya timur kita. Semoga semua menyukai. Ini bukan sekadar gaun. Lebih dari itu, perpaduan sempurna antara seni dan teknologi. Kata yang tak terucapkan. Sangat hidup sekali. Desain yang sangat cermat. Detail yang sangat teliti. Ternyata cukup memiliki aura desain dari Guru Lem. Terima kasih atas pengakuannya semua. Tidak tahu malu. Berani mengambil karya Guru Leon sebagai miliknya sendiri. Masih berani ngomong seenaknya di sini. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Kita harus membongkar rencananya. Jangan sampai karya guru jatuh ke tangan orang lain. Ayo pergi. Kita langsung ke lokasi pekan mode sekarang juga. Terima kasih atas pengakuan semuanya. Terima kasih, Nona Li, atas sharingnya. Selanjutnya, teman-teman, kami baru saja menerima berita. Para penanggung jawab dari 4 pekan mode terbesar di dunia tertarik dengan karya kami di lokasi dan berencana datang ke tempat kami. Apa karena ini? Feng Ming, sampai para penanggung jawab dari 4 pekan mode terbesar di dunia datang untuk bertemu dengannya. Memang, peluang selalu diberikan kepada orang yang siap. Bagus sekali, Kak. Kali ini kita mendapatkan pengakuan dari 4 orang bertanggung jawab utama. Kita tidak perlu khawatir tidak mendapatkan investasi. Iya, Tianyo GG. Perusahaan kita segera bisa go public dengan lancar. Maaf. 4 orang bertanggung jawab utama datang untuk menemui saya. Apa? Nyonya. Sekarang semua orang tahu Feng Ming adalah karya 11 Xian. Kamu tidak perlu mempermalukan diri sendiri. Jiang Yuning, kalau kamu berani menghambat perusahaan untuk go public, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku rasa orang lain juga tidak merasa. Apakah perusahaan kalian bisa go public itu sangat penting? Kakak Yewu, dia pasti ingin merebut Feng Ming. Kalau begitu, jangan salahkan kami semua. Sekarang, aku juga tidak perlu menyembunyikan semuanya lagi. Sebenarnya Jiang Yuning adalah mantan karyawan perusahaan saya. Dia tidak pandai belajar, hanya lulusan SMA. Beberapa tahun ini, selalu makan hasil kerjaku. Kali ini juga menjiplak Feng Ming milik Xian. Sekarang malah berani datang ke ibu kota buat bikin keributan. Aku sangat menuntut agar orang yang bikin keributan ini diusir. Agar para 4 pemimpin tidak jadi bahan tertawaan. Kang Tianyo, kamu benar-benar pandai jadi orang jahat yang mengadu duluan. Tuan San, jangan terus-menerus salah. Menjiplak dan mencontek. Moral yang bobrok. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas berdiri di sini. Keluarkan dia. Keluarkan, keluarkan, keluarkan. Jiang Yuning, kau hanyalah seekor anjing yang kehilangan rumah. Jangan pernah berharap bisa melihat ketua 4 pekan mode besar. Baiklah. Aku mau lihat siapa yang berani bergerak. Sial, aku mau lihat siapa yang berani bergerak. Ya Tuhan, ini bukanlah pekan mode terbesar keempat. Perwakilan dari Paris Fashion Week, Tuan Alexander, bukan. Orang di sampingnya. Apakah dia adalah orang nomor 1 di dunia dalam era e-commerce, redaktur majalah mingguan, penanggung jawab pekan mode itu, Tuan Mai. 2 orang di sampingnya. Harusnya mereka disebut Napoleon di dunia fashion, Tuan Lucas, dan pendiri haute couture modern Zhang Yier. Astaga, 4 besar dunia Fashion Week. Ternyata semuanya datang karena Nona Lin. Berbeda dengan orang tertentu. Mencontek lalu sombong banget. Mendapat pengakuan dari mereka adalah suatu kehormatan bagi saya. Tak peduli acara mana yang diikuti. Bagi saya, ini adalah proses belajar dan kemajuan. Nona Lin terlalu rendah hati.
di masa depan pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Asalkan diakui oleh 4 penyelenggara pekan mode terbesar. Percaya padamu, kamu tidak akan bisa mendapatkan kembali gelar itu. Tuan Alexander. Halo, saya Lin Xian. HMPH. Apa urusanmu dengan saya? Minggir. Tuan Alexander. Saya Lin Xian, penulis Feng Ming. Bukankah Anda datang karena Feng Ming saya? Oh, jadi Anda penulis Feng Ming. Benar. Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani mencuri karya guru kami. Apa? Karya guru kita. Hai, lama tidak bertemu, guru. Guru. Akhirnya Anda kembali ke dunia seni. Kalau cuma dipanggil guru, tak apa. Jangan panggil saya orang tua. Orang tua mewakili kebijaksanaan dan penghormatan. Sebagai tanda penghormatan kepada Anda. Bagaimana mungkin? Tuan Alexander. Dia hanyalah seorang wanita yang naik jabatan dengan tubuhnya. Bagaimana mungkin dia gurumu? Kalau kamu berani tidak hormat pada guruku lagi, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana bisa? Siang Ning, kamu ternyata guru dari kepala 4 pekan mode besar. Kenapa kamu tidak bilang padaku lebih awal tentang ini? Kalau aku bilang, kamu akan percaya. Bukankah selama ini aku hanya seorang pembantu rumah tangga yang hidup dari kamu? Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan Lin Xian yang kamu cintai? Tianyo, kamu salah paham. Jadi nanti aku akan jelaskan dengan baik padamu. Karena kamu mengenal mereka. Lebih baik biarkan mereka membantu aku. Perusahaan kita pasti bisa sukses go public. Saat itu, aku akan berikan hadiah terbesar di dunia untukmu. Bagaimana? Tidak, Kang Tianyo. Wajahmu saat ini benar-benar membuat mual. Aku sudah melihatnya. Di dunia ini, kamu tidak mencintai siapapun. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Dan perusahaan busukmu. Tidak, tidak. Dengarkan penjelasanku. Bukan seperti itu. Tianyo, guru dari kepala 4 pekan mode terbesar dunia. Jelas dia adalah Lemon yang legendaris. Bagaimana mungkin Jiang Yuning menjadi gurunya mereka? Apa jangan-jangan kamu benar-benar Lemon? Kamu belum paham bagaimana Tianyo sebenarnya. Bukankah dia paling ahli dalam menggoda pria? Kamu jangan sampai tertipu olehnya ya. Aku sudah mengerti. Jiang Ning, demi membalas dendam padaku. Bahkan sampai memikirkan sihir pun kamu lakukan. Sungguh tak tahu harus bilang apa, malas berdebat lagi. Berhenti di situ. Mungkin kamu merasa tersudut karena aku bicara keras. Jiang Yu, karena kamu bilang, Anda adalah guru dari penanggung jawab 4 pekan mode internasional besar. Pasti Anda punya banyak karya yang bisa dibanggakan, kan? Kenapa tidak tunjukkan kepada kami? Kamu ini apa sih? Kenapa aku harus dengar kamu? Kalau tidak bisa tunjukkan berarti kamu merasa bersalah. Ya. Guru, kenapa tidak keluarkan karya Anda sendiri saja? Supaya mereka tidak menyebarkan reputasi buruk tentang Anda. Bagus juga aku. Terjebak dalam peran asisten desainer ini. Selama bertahun-tahun. Sudah saatnya aku kembali sebagai Leon. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu hasilkan. Sebagai asisten desainer kecil. Ingat kata-katamu. Jangan sampai menyesal. Jiang Meiyan, kita belum resmi bercerai. Sekarang kamu mewakili kehormatan perusahaan. Tolong jangan buat keributan, bisa. Sebenarnya siapa yang membuat keributan? Sebenarnya siapa? Siapa yang terus-menerus mendorong semua orang untuk memaksaku keluar? Bukankah apa yang dikatakan Xian itu benar? Selain Feng Ming, kamu tidak punya siapa-siapa. Apalagi yang bisa kamu tunjukkan? Kamu benar-benar mau naik ke atas dan mempermalukan diri. Kang Tianyo, kamu terus saja bilang. Sebenarnya di dalam hatimu, aku sama sekali tidak bisa menandingi Lin Xian. Kamu tidak pernah benar-benar mengenalku. Baiklah, hari ini aku akan memperlihatkan siapa aku sebenarnya. Kamu. Kakak Tianyo. Aku tidak sengaja membiarkan Jiang Yuning naik ke panggung. Yang merugikan citra perusahaan. Aku hanya tidak menyangka dia benar-benar berani naik ke panggung. Ini bukan salahmu. Dia ingin membuatku malu. Jangan harap aku akan memaafkannya. Karya sejarah Jiang Yuning semuanya milik Tianyo sendiri. Asalkan dia berani mengeluarkannya. Langsung laporkan dia mencontek. Bersungguh-sungguh berusaha, tapi malah mendapatkan cemoohan. Hari ini, aku akan tunjukkan apa itu desain sejati. Oh my. Oh my god. Ya ampun,
Aku seolah mendengar suara burung phoenix. Oh my god. Ini pertama kalinya aku melihat gaun seindah ini. Ini tidak mungkin. Suara phoenix itu salah. Ini adalah suara phoenix yang jauh lebih sempurna. Ini tidak mungkin. Semua yang disebut Feng Ming oleh Lin Xian. Sebenarnya ini hanya meniru dan mencuri karya Feng Mingku. Dan ini adalah Feng Ming yang asli. Apa? Feng Ming dari Lin Xian ternyata hasil plagiat. Dibandingkan dengan ini, Feng Ming milik Lin Xian jauh lebih seperti barang bajakan. Jiang Yuning. Jiang Yuning, bukankah kamu bilang pendaftarannya sudah selesai? Aku sudah bilang padamu sejak awal. Lin Xian tidak bisa dikendalikan. Kamu saja yang tidak percaya. Saya mewakili grup Gu mengumumkan. Membatalkan hasil Lin Xian di kompetisi ini. Dan tidak akan bekerja sama lagi di masa depan. Silakan antar tamu, asisten Yao. Meski Jiang Yuning adalah kekasihmu, kamu juga nggak bisa bantu dia sampai sejauh itu, kan? Aku dan kami ini tamu kehormatan yang diundang oleh Direktur Gu. Kamu sebagai asisten kecil apa berhak mengusir kami keluar? Kamu ini kaki tangan yang licik. Kamu juga pantas untuk menentukan keputusan Direktur Gu. Ini adalah maksud dari Direktur Gu. Asisten Yao. Aku tidak menyangka kamu berani membantunya sampai sejauh ini. Bahkan berani memalsukan tanda tangan Pak Gu. Kamu tidak takut dimintai pertanggungjawaban oleh Pak Gu. Memalsukan dokumen apa? Ini adalah tanda tangan asli Pak Gu. Aku tidak percaya, kita harus bertemu Pak Gu. Kalian sudah tidak sabar seperti ini. Lihat, dia jelas merasa bersalah. Selamat datang, Tuan Gu. Tianyo, bagus sekali. Tuan Gu pasti akan menegakkan keadilan untuk kita. Orang-orang yang melakukan penipuan tunggu saja kehancurannya. Memalsukan tanda tangan. Nanti aku akan segera minta Tuan Gu memecatmu, lalu mengirimmu ke penjara. Siapa yang mau bertemu? Pak Bos. Dia adalah Pak Bos. Siapa yang mau menemuiku? Pak Bos, bagaimana mungkin Anda adalah Pak Bos? Kak Yu adalah pria tampan ini. Dia pernah mencoba menyamar sebagai Pak Bos sebelumnya. Dia adalah direktur personalia dari Gu Corporation. Juga bernama Gu. Apa ada masalah jika disebut Pak Bos? Kamu benar-benar rekan tim yang hebat. Hanya seorang staf biasa berani menantang Tuan Gu. Aku kira kamu benar-benar CEO Gu. Ini adalah panggung utama cerita. Jiang Xiaoning. Kamu mencari seorang pria tampan seperti itu untuk menyamar jadi Tuan Gu. Benar-benar bodoh sampai tak bisa diselamatkan. Kang Tianyo pasti gila. Berani-beraninya kamu mencaci Pak Gu sebagai pria murahan. Aku. Kalian begitu yakin aku bukan Pak Gu? Kalau memang kamu adalah Pak Gu, bagaimana bisa menyukai Jiang Yuning? Orang ini bajingan yang tidak setia. Aduh, aduh, aduh. Sudahlah, sudahlah. Jangan berdebat dengan dua orang gila ini. Dan yang itu lagi. Kamu juga jangan pura-pura jadi general manager Gu. Takut menyinggung bos kalian. Para tamu yang terhormat. General manager Gu kita sudah tiba di tempat. Sekarang mohon sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Untuk naik ke panggung dan memberi pidato. Segera kembali. Jiang Yuning, kamu lihat kan? Garis putih kecilmu sudah tahu kalau dia penipu. Rasa bersalah, kamu dan garis putih kecilmu, selamat tinggal. Berbuat jahat sendiri, tidak akan bertahan. Selamat datang, Tuan Gu. Apa? Kamu Tuan Gu? Bagaimana mungkin kamu Tuan Gu? Selamat datang, Tuan Gu. Semua, saya adalah Presiden Gu, Gu Peizi. Kamu adalah Tuan Gu. Ini tidak mungkin. Bukankah kamu adalah si tampan kecil dari Jiangning? Bagaimana mungkin kamu adalah Tuan Gu? Mereka berdua. Selesai, Pak Gu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Berani-beraninya mencemarkan nama baik Pak Gu di depan umum. Benar-benar tidak tahu cara menulis kata mati. Tuan Kang, saya dengar perusahaan Anda akan go public. Pak Gu, ini semua hanya kesalahpahaman. Apakah Pak Gu salah paham? Saya lebih paham daripada Anda. Tolong umumkan, Asisten Yao. Mulai sekarang di Jiangcheng, siapapun yang berani memberi pendanaan ke perusahaannya, berarti melawan keluarga Gu kami. Bos Gu, maaf,
Saya salah. Bos Gu, Bos Gu. Saya yang memberi perintah. Saya yang tidak mengenali Gunung Tai dengan mata kepala sendiri. Anda besar hati memaafkan kesalahan kecil saya. Tolong beri saya kesempatan, Tuan Gu. Teman-teman, dokumen itu memang berasal dari saya. Lin Xia diduga menjiplak karya orang lain. Saya mewakili grup Gu mengumumkan, membatalkan kualifikasinya dalam kompetisi, dan tidak akan pernah bekerja sama lagi. Di acara seperti ini, siapa yang mau menjiplak siapa? Sepertinya jangan harap bisa bertahan di dunia desain dalam negeri. Sebenarnya, yang menjiplak adalah guru dari 4 pemimpin mode terbesar dunia. Menurutku dia harus pindah ke planet lain untuk bertahan. Kenapa Tuan Gu bisa tertarik pada orang seburuk dia? Wei Zi, kamu memang benar-benar CEO Gu Group ya? Aku sudah bilang padamu sejak lama. Kamu sendiri yang tidak percaya. Mulai sekarang, mohon bantuannya ya. Ting ting, ting ting. Tolong bantu aku minta belas kasihan ke Pak Gu, ya. Aku memohon padamu. Kamu tahu kan, perusahaan itu seluruh tabunganku. Aku tidak bisa kehilangan dia. Oh iya, ngomong-ngomong, asalkan kamu membantu saya memohon. Saya tidak akan mengingat-ingat perselingkuhan kalian. Kang Tianyo tidak tahu malu, tak terkalahkan di dunia. Kalau berselingkuh, masih bisa membalikan keadaan. Perjanjian cerai. Sudah saya suruh pengacara mengirim ke perusahaan kalian. Mulai sekarang, aku akan jalan sendiri di jalanku. Kamu jalani jalanmu sendiri. Aku dan kamu tak lagi terkait. Jiang Yiming, aku akan membuatmu menyesal. Jiang Yuning, berhenti di tempatmu. Apakah kamu merasa sangat bangga sekarang, setelah semua orang memukul wajahmu keras? Bukankah kamu hanya membalas dendam karena aku menolaknya? Oh, kamu tidak pantas. Kamu menghancurkan peluang perusahaanku untuk go public. Bukan hanya membuatku dan Xian malu besar. Kamu juga berdekatan dengan orang terkaya di Jiangcheng. Kalau aku tahu sejak awal, kalau kamu adalah wanita yang materialistis dan ambisius seperti ini, aku seharusnya cerai dari kamu lebih awal. Aku tidak pernah merasa kamu begitu keji. Kamu bilang aku materialistis. Kalau begitu, kenapa aku harus menemanimu susah selama 5 tahun? Siapa yang materialistis? Dia sendiri yang tahu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ini adalah pikiran aslimu. Aku tidak peduli alasanmu menyukai dia seperti apa. Tapi aku beritahu kamu, Xiang Yulin. Dia hanyalah wanita yang suka pamer. Begitu orang lain jatuh miskin, dia hanya akan mengabaikannya. Menambah kesusahan. Kamu tidak perlu memperkenalkan diri. Aku bisa melihat sendiri. Kak Tianyo, bagaimana ini? Si bajingan Xiao yang sudah mendekati Tuan Gu. Rencana kita semua gagal. Xiao Yan, kamu ini bajingan. Aku percaya, keluarga Gu tidak akan membiarkan wanita yang menikah kedua kalinya masuk. Nanti kapan bos Gu bosan bermain? Lepaskan dia. Kita akan balas dendam 1000 kali lipat, 100 kali lipat. Rasakan kekuatan menindas itu sangat menyenangkan. Ini kan berarti menindas orang lain. Ini pejabat besar datang pun harus begitu. Jiang Yuning, aku bilang, kenapa sekarang kamu jadi begitu pengecut? Mereka semua sudah bilang begitu padamu. Kamu tidak marah. Marah sih, tapi ini kan karena ada Guzong. Bisa tolong pukul muka mereka untukku sekali. Siapa berani ganggu aku? Aku buat mereka menyesal seumur hidup. Oh iya. Guo Peizi, sejak kapan kamu jadi orang terkaya di Jiangcheng? Oh itu beberapa tahun lalu ketemu peluang besar di industri. Tanpa sengaja jadi orang terkaya. Oh baiklah. Kebiasaan sok-sokan itu ya, masih seperti biasa. Juga nggak terlalu parah sih. Tapi aku tetap mau bilang terima kasih. Oh. Makasih gimana nih? Kamu. Nggak mungkin, bajingan.
Apa yang kamu pikirkan? Jiang Yu, Ning, minggu depan ada acara lelang amal dari grup Gu. Semua hasil lelang akan dikumpulkan dan disumbangkan ke daerah yang terkena gempa. Untuk rekonstruksi, kamu ikut aku, ya? Oh, kamu terlihat sangat enggan. Jangan bicara sembarangan. Yuning, dua orang itu sudah mendapatkan hukuman yang seharusnya. Selanjutnya, kamu mau apa? Selama beberapa tahun ini, aku membuang waktu untuk Kang Tianyo. Pria brengsek itu. Jadi aku memutuskan. Aku ingin menjalani hidup sesuai diriku sendiri. Aku akan berusaha. Berusaha? Maksudmu? Dulu kamu juga punya status yang luar biasa, kan? Tentu saja, aku memang. Tentu saja, aku memang. Hei. Baik, aku mengerti. Perusahaan ada dokumen penting yang perlu aku tanda tangani. Kamu pulang dulu saja. Ah, enak sekali. Orang terkaya memang sibuk ya. Halo Justin. Ini aku. Aku memutuskan untuk kembali. Ning, itu sangat bagus. Kamu akhirnya mengerti. Beberapa tahun lalu, kamu hampir kehilangan dirimu sendiri karena seorang pria. Hampir tidak punya jati diri. Jadi kali ini, aku harus hidup menjadi diriku sendiri. Bagus sekali kamu bisa berpikir seperti itu. Tepat sekali, besok saya akan mengadakan pesta perayaan di klub pribadi saya. Untuk merayakan album baru saya. Mau datang dan memberi dukungan? Bisa banget. Kalau begitu, saya akan buatkan gaun istimewa untukmu. Supaya kamu bersinar di pesta perayaan besok. Bagaimana? Itu akan menjadi suatu kehormatan. Baik, sampai jumpa besok. Hai. Halo, TNG Giam Cheho. Fami NHN Chetin. Vimo estam di albumi Caca STHN TNG Justin. Kim MCN. THT Tuit V. Giup Tai Elia Haifene. Paimun Atiun Ini Chung. Koye CHC CHN SRT VIV. Halo, bos. Kalian apa yang terjadi? Sekarang, seluruh kota Jiang tahu bahwa kalian membuat malu di acara fans show. Rencana peluncuran ditunda tanpa batas waktu. Apa? Sialan, Jiang Ning. Kita setidaknya pasangan, kan? Sampai segitunya harus kamu. GG, jangan khawatir. Ada berita terbaru untukmu. Dewa penyanyi Justin akan mengadakan pesta perayaan lagu baru. Lemon membuatkan gaun khusus untuknya. Dan dia juga akan hadir secara pribadi. Aku minta tolong sama ayah untuk mendapatkan 2 undangan. Tunggu saja sampai kita mendapatkan lemo. Segalanya akan terselesaikan dengan baik. Gu Peizi, apa sebenarnya kejutan yang kamu siapkan untukku? Begitu misterius. Ini dia kejutan yang aku siapkan untukmu. Mengajakmu menghadiri pesta perayaan album dari penyanyi legendaris Jason. Bagaimana? Senang tidak? Senang. Juga tidak tahu nanti saat aku umumkan identitasku. Ekspresi apa yang akan kamu tunjukkan? Bocah, ayo pergi. Pergi. Kamu benar. Bahkan cerita pun sangat menghormati Lemo. Kalau kali ini bisa berhubungan dengan Lemo, perusahaanku pasti bisa sukses IPO. Astaga, siapa tadi pria tampan dan wanita cantik itu? Hong Mei, sangat tampan. Kamu membuat keluarga Gu memblokir perusahaanku, itu belum cukup. Kamu malah kesini lagi. Jiang Weining, kamu benar-benar ingin membasmi semuanya. Barang bajakan seperti ini bagaimana bisa masuk ke sini? Petugas di pintu masuk kalian. Apakah tidak memeriksa undangan? Oh, saya mengenalinya. Bukankah itu dari pekan mode sebelumnya?
Menjiplak desain Feng Mingyun 11 yen, kan? Guru Lemmy selalu membenci orang yang menjiplak. Dia berani datang ke sini. Maaf, Nona Zhang. Ini kesalahan dari pihak kami. Kakak ini, dia jelas-jelas menargetkan kita. Jangan berlebihan. Jiang Yuning, kau kira dengan nama keluargaku, kau bisa bertindak semaumu. Hari ini adalah pesta perayaan Sangsin, Dewa Lagu. Penampilan comeback Lemon. Berani membuat keributan di sini. Kalau nanti kalian berdua marah. Bahkan keluarga Gu tidak bisa melindungi kalian dari amarah. Ah, melihat kalian berdua. Memang cukup sial. Aku ini bukan sedang membuat keributan. Aku sedang menjaga ketertiban. Bagaimanapun, orang seperti ini. Kalau sampai masuk, juga tidak bagus. Kan? Aku lihat kalian pasti menyembunyikan sesuatu. Tidak mau membiarkanku melihat undangannya. Kan? Xiang Yuning, kamu memang harus bersikap begitu mendesak. Bagaimana mungkin? Kedua orang itu sudah diboikot seluruh industri. Justin tidak mungkin mengundangnya. Kita benar-benar meremehkan Lin Xian ini. Jaringan pertemanannya cukup luas. Tidak heran bisa membuat Kang Tianyo yang suka merendahkan orang seperti itu menggendong dia. Nona Xiang, meskipun kamu menyimpan dendam pada Tianyo, tapi kamu juga tidak bisa di acara penting seperti ini menghinakan Tianyo, kan? Zhang Yu, sampai kapan kamu mau membuat keributan? Hanya sebuah perjamuan saja. Ini fitnah tanpa alasan yang jelas. Tidak ada kata maaf sama sekali. Joan, kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Kang Tianyo, kita sudah bercerai. Bagaimanapun aku berubah, itu urusanmu. Lepaskan aku. Aku tidak setuju bercerai. Setuju atau tidak, pernikahan ini harus berakhir. Aku ulangi, lepaskan. Sial. Sepertinya Tuan Kang tidak menganggap serius ucapanku. Kalau berani mengganggumu lagi, aku akan membuatmu menyesal pernah muncul di Jiang. Jiang Yiming, aku jelas lebih hebat darimu di segala hal. Kenapa nasibmu bisa sebaik itu? Jiang Yuning, jangan anggap dirimu siapa di sini. Lupakan saja niat kecilmu itu. Kakak Tianyo, dia pasti tidak suka wanita yang terus-menerus mengganggu seperti kamu. Lin Xian, selera kamu memang benar-benar unik. Tidak hanya suka mengumpulkan sampah, juga suka menganggap sampah sebagai harta. Aku sih nggak punya kebiasaan seperti itu. HMPH, meskipun kamu dipasang tanpa rugi, orang yang peduli keluarga tidak akan membiarkan wanita menikah dua seperti kamu masuk. Ayam liar tetaplah ayam liar. Tidak akan pernah menjadi burung phoenix. Kalau begitu, menurutmu kamu ini apa? Desainer yang naik jabatan dengan menjiplak? Atau tetap mengandalkan hubungan ayahmu? Aku izinkan kamu masuk ke sini. Tidak, kamu jangan bicara buruk, Xiao Yu. Jangan terlalu berlebihan. Berkata berlebihan. Kalau dibandingkan dengan Lin Xian, ini semua masih kecil-kecilan. Ayo, Nona Jiang. Kamu baik-baik saja. Kenapa bisa ceroboh seperti itu? Nona Xiao, kamu baik-baik saja. Kenapa bisa ceroboh seperti itu? Mimi, kamu baik-baik saja. Ada bagian yang terluka. Tidak apa-apa. Bukankah ini pesta perayaan album baru Justin? Mau menyerah? Malam ini siaran langsung global. Loh, ini bagaimana? Ya ampun. Dia pasti mati kutu. Justin terkenal dengan sifatnya yang buruk. Sekarang bakal ada tontonan seru. Jiang Yuning, kamu harus bikin masalah sampai kapan, sih? Jangan khawatir. Aku akan bantu kamu jelaskan ke Tuan Justin. Harus segera jelaskan ini. Bagaimanapun, pesta syukuran tinggal setengah jam lagi dimulai. Ya Tuhan. Kenapa bajuku begini? Bagaimana aku harus menjelaskan ini? Ini siapa yang melakukan? Ini karena nona ini tidak sengaja terjatuh. Lalu tidak sengaja menumpahkan anggur merah. Maaf, saya Gu Peizi dari grup Gu. Bisakah kami bertemu dengan Tuan Justin? Kami akan meminta maaf kepadanya, dan mengganti semua kerugiannya. Apa yang akan kalian ganti? Pesta syukuran akan dimulai dalam setengah jam. Semua sudah siap. Hanya menunggu pakaian ini. Jangan khawatir tentang pakaian ini. Sebenarnya ini hanya setengah jadi saja. Tapi sekarang, saya sudah menyelesaikan desain terakhirnya. Kamu tinggal membawanya ke Jasmine untuk dipakai saja. Jiang Yuning,
Kamu bercanda apa sih? Ini karya dari Guru Lemon. Kamu bilang ini setengah jadi. Bahkan membantunya menyelesaikan. Kau kira dengan begitu bisa menipu Justin? Pakaian ini sudah sempurna tanpa celah. Mana ada yang perlu diperbaiki? Potong ke Yuning. Kau bilang gaun rancangan Guru Lemon belum selesai. Apa mungkin kau lebih hebat dari Guru Lemon? Jiang Weining, seberapa besar masalah yang kau siapkan? Tolong jangan ribut lagi, ya. Semua, harap tenang dulu. Konsep desain pakaian ini sebenarnya adalah album baru Guru Justin yang berjudul Fajar. Dan hanya dengan keluar dari kepompong kita bisa melihat Fajar kembali. Kau kira dengan asal ngomong beberapa kalimat, bisa menutupi kesalahanmu. Bahkan membuat konsep desain seperti itu. Sungguh sangat konyol. Giovanni. Seberapa besar masalah yang ingin kau buat untukku? Sebenarnya kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Apapun yang kulakukan, tidak perlu kau urus. Orang ini gila, ya. Dengan sengaja merusak pakaian resmi. Sekarang dia benar-benar selesai. Berani sekali kamu. Keamanan, keamanan. Cepat tangkap orang gila ini keluar. Keamanan, keamanan. Cepat tangkap orang gila ini keluar. Aku sudah bilang, kamu sangat membenci Justin. Makanya aku bawa beberapa pengawal lagi. Aku tidak membencinya, kok. Saya hanya sedang menyelesaikan desain saya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bintang top Justin datang. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa pesta belum mulai sudah kacau seperti ini? Guru Nathan, Anda datang tepat waktu, gaun ini. Tapi, karya Guru Lemon malah dirusak oleh orang gila ini. Dia tidak hanya merusak gaun ini, tapi juga mengeluarkan omong kosong. Katanya sedang menyelesaikan langkah terakhir pakaian itu. Iya, Guru Justin. Ada seseorang di sini. Berani menyamar sebagai Guru Lemon. Mengaku gaun itu adalah desainnya. Bahkan tidak buang air kecil. Cermin dulu. Lihat diri sendiri. Apa kelakuanmu? Benar-benar lucu. Sampai berani mengaku sebagai Guru Lemon. Ada orang yang merusak gaun resmi. Masih berani mengaku sebagai Lemon. Xiaoyi, aku ingin tahu siapa yang bisa membantu kali ini. Maafkan saya, Guru Justin. Saya Gu Peizi dari grup Gu. Memang ini adalah kelalaian kami. Saya akan menanggung semua ganti rugi. Ganti rugi. Tuan Gu, kata-katamu terdengar ringan sekali. Gaun pesta ini didesain langsung oleh Lemo. Hanya ini saja. Tidak ada cadangan. Jiang Yuning, aku ingin lihat. Bagaimana kamu menyelesaikan ini kali ini? Benar, Guru Justin. Orang ini, dia berkali-kali menuangkan anggur merah ke gaunmu. Saya rasa dia sengaja melakukannya. Kamu jangan sampai melepaskan dia. Guru Justin, sejujurnya, saya adalah mantan suami Jiang Yuning. Dulu dia, karena mencontek, lalu dipecat dari perusahaan. Lihat dia hari ini, lagi mengamuk di pesta kemenanganmu. Kamu pasti baik-baik saja. Baik, kamu adalah mantan suaminya. Oh, benar. Ya, tapi aku sudah cerai dengannya. Dia melakukan hal ini, tidak ada hubungannya denganku. Memang tidak ada hubungannya. Oh, itu. Perkenalkan, saya Kang. Yeah. Kakak Tianyo. Kenapa Justin bisa dekat sekali dengan Jiang Yuning? Saya juga tidak menyangka dia bisa sebebas itu. Tuan Gu, ini Anda sedang apa? Aku adalah pacarnya, Zhang Yu. Kamu baru saja cerai, sudah pacaran. Dia takut aku diperlakukan tidak adil. Ternyata belum resmi diumumkannya. Perkenalkan diri dulu. Aku adalah calon suami Ningning. Oh, kecil nakal. Kamu. Ibu Jasmine, pesta perayaan ini akan segera dimulai. Gaun ini tidak sengaja rusak oleh nona ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Desainnya tidak memuaskan. Tiba-tiba diubah. Tidak, ini adalah desain akhir yang saya buat.
Membobol? Ya. Tepat 10 menit. Bagaimana mungkin? Tepat 10 menit. Desain dan konsep ini benar-benar sangat cerdas. Tidak mengherankan jika ini karya yang dirancang langsung oleh guru Lemon. Ini bagaimana mungkin? Apakah dia benar-benar Lemon? Ini juga tidak baru, ya, sangat keren sekali. Kalau suka, ya sudah. Guru Jasmine. Jangan sampai kamu tertipu wanita ini. Dia merusak desain guru Lambert. Merusak karya guru Lambert. Apakah mungkin dia memang? Apa urusanmu? Jelas bisa diubah sesuka hati. Lanjut lihat guru. Kami pergi ganti baju dulu. Oke. Sebenarnya kamu sama Justin itu apa hubungan? Teman. Teman bisa membuatmu berpikir dengan baik. Dia tadi cuma melampiaskan amarahnya padaku. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Yo, bro, ada apa? Tunggu dulu. Kenapa kamu tanya pertanyaan itu? Jangan-jangan kamu cemburu. Mana mungkin? Bagaimana mungkin aku cemburu? Tianyo GG. Jiang Yuning memang benar-benar hebat. Banyak pria mengelilinginya dan memuja dia. Bahkan Justin membiarkan karya Love diubah sesuka hati olehnya. Sang Yuning, kamu cukup berbakat. Bisa membuat banyak pria melindungimu. Aku tahu ini cuma cara kamu agar aku menyesal. Tapi, kalau kamu menjual tubuhmu tanpa batas seperti ini, hanya akan membuatku merasa jijik. Sepertinya aku belum cukup memberi pelajaran padamu. Tidak. Aku rasa dibandingkan dengan pesta kemenangan. Cepat pergi ke rumah sakit dan periksakan otakmu. Terima kasih semuanya. Kali ini datang untuk menghadiri pesta perayaan album baruku. Kali ini beruntung bisa mengundang Lemon untuk mendesain gaun pesta perayaanku. Mari kita sambut dengan meriah kemunculan Lemon. Sepertinya tahu Lemon akan datang. Jadi pergi lebih awal. Sungguh disayangkan. Sudahlah, mencari cara untuk dekat dengan Lemon adalah hal yang penting. Bolehkah saya mengundang nona cantik ini untuk berdansa? Begitu sang tokoh utama muncul, beberapa penipu langsung ketahuan. Astaga, tidak heran kalau dia guru Lemon. Tidak hanya desainnya luar biasa, tapi dia juga sangat pandai menari. 5 orang ini benar-benar serasi. Benar-benar pasangan yang cocok. Apa ini? Kenapa suaranya kecil banget? Oh. Guru Lemon, selama bertahun-tahun, kamu belum pernah tampil di depan umum. Kali ini bolehkah kami melihat wajahmu? Iya, kami juga ingin melihatnya. Kalau kalian ingin menonton, baiklah. Sapi liar kecil. Sapi kecil. Jiang Yuning, Xiao Ning. Ternyata dia adalah Lei Ming. Jiang Yuning ternyata adalah Lei Ming. Kita harus bagaimana? Yuning, kamu lihat tarian Paizi tadi, kan? Aku keren, kan? Jadi kamu benar-benar Lei Ming, ya? Aku Jiang Yuning. Orang ini juga datang. Kamu jelasnya Lemon. Kenapa kamu harus menipu aku? Aku sudah bilang, dia sekarang adalah orangku. Kalau kamu berani sentuh dia lagi, jangan salahkan aku kalau aku gak sopan. Baiklah. Kamu punya hak apa untuk marahin aku? Kamu juga bohong sama aku, kan? Katakan padaku, berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dari aku? Berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dari aku?
Kamu salah paham. Lemo hari ini sakit, aku meminta dia menggantikan Lemo. Aku bilang, bagaimana dia bisa jadi nona keluarga Jiang? Kang Tianyo, aku tahu. Kamu memang suka wanita seperti Lin Xian yang berasal dari keluarga baik. Wanita yang bisa membantumu. Sedangkan aku tidak. Sekarang kita juga sudah bercerai. Mulai sekarang, kita jalani saja masing-masing dengan tenang. Kamu penuh amarah dan dendam. Ayo, serang aku. Menggunakan kesempatan untuk membunuh orang lain ini terlalu keji. Ya, apa maksudmu membunuh dengan meminjam pisau? Aku datang kali ini untuk memperkenalkan Tuan Justin kepada Lemon. Kalau kamu tidak mau membantu, tidak apa-apa. Kamu malah membuat kesulitan. Berani kamu bilang ini semua tanpa perintahmu. Berani kamu bilang kamu tidak membalas dendam. Aku tidak pernah berpikir untuk membalas dendammu. Perusahaan kecilmu itu. Aku sama sekali tidak peduli apakah itu go public atau tidak. Adapun membencimu. Itu adalah kebodohan terbesar di dunia ini. Sudah pergi. Kenapa Xiao Yuning? Kamu tidak mau bantu aku dengan hal sekecil ini? Aduh, sial banget. Kemanapun selalu ketemu mereka berdua. Maaf, aku tidak tahu mereka juga ada di sini. Aku bukan sedang menyalahkanmu. Ini juga sebenarnya tidak ada hubungannya sama kamu. Yuniang, kamu dan Lemon itu sebenarnya apa hubungan? Kenapa gaya desain kalian sangat mirip? Sampai sekarang ini. Aku juga tidak mau berbohong padamu. Aku adalah orang ini. Yang paling unggul di dunia, Lemon, desainer top. Dan orang yang bertanggung jawab atas 4 pekan mode besar adalah Alexander. Mike, Lucas, Daniel. Mereka semua bersikeras ingin menjadikan saya guru mereka. Sebenarnya, dulu saya hanya memberikan sedikit petunjuk kepada mereka. Kenapa kamu tidak percaya? Aku percaya kok. Kalau kamu bilang kamu bidadari dari langit, aku juga percaya. Hei. Sayang sekali kali ini kamu tidak bertemu dengan Lemonku. Santai saja, besok masih ada lelang amal. Sosok besar lain di dunia desain, Carl, juga akan hadir. Kita hanya perlu memenangkan kesempatan makan malam bersamanya. Manfaatkan kesempatan itu untuk menyenangkan dia. Semua akan beres dengan sendirinya. Bagus sekali, Yukari. Aku akan berusaha sebaik mungkin, Yukari. Kau benar-benar sangat baik padaku. Bukan seperti wanita Jiang Yuning itu. Setelah naik ke puncak, dia tidak hanya tidak membantu saya, malah menghalangi saya. Saya benar-benar salah menilai dia. Ayo pergi. Terima kasih semuanya telah menghadiri acara makan malam amal yang diselenggarakan oleh grup Gu. Semua hasil lelang malam ini akan disumbangkan sepenuhnya untuk daerah yang terkena bencana. Terima kasih atas dukungan kalian. Saya sudah ikut lelang berkali-kali, tapi ini pertama kali lihat Gu. Iya, jangan-jangan tunangan Pak Gu ya. Semoga lelang kali ini didatangi banyak orang penting. Habarnya juga akan dilelang. Dan mendapatkan kesempatan makan malam bersama desainer terkenal dunia, Carl. Carl dan Lemon adalah teman baik. Kita harus memastikan mendapatkan kesempatan ini. Kalau saat itu kita cari Lemon, bukan hal yang sulit. Kalau sudah begitu, kita pasti bisa menemukannya. Baik, Maaf. Semua posisi ini sudah tetap. Posisi kamu di sini. Mendaki cabang tinggi itu berbeda. Tempat duduk semua di barisan depan. Hanya demi satu kursi, rela merendahkan diri. Seperti ini, tanpa batasan. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Xiang Ning. Orang hina ini, kenapa bisa membuat Pak Gu begitu menyukainya? Xiang Ning, apapun yang dia mau malam ini, bebas saja. Pak Gu sangat murah hati. Selamat datang semuanya di lelang amal kali ini. Selanjutnya adalah barang lelang pertama kami. Lukisan pemandangan gaya bebas dari zaman Song, karya seni top. Harga awal 1 juta. Ini favorit Carl. Dia paling suka koleksi lukisan pemandangan. Kita ambil gambarnya dan berikan padanya. Pasti dia akan senang.
Salinan ini, karya asli ini sudah saya beli sejak lama. 150 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta. 500 juta. 600 juta, kamu mau jatuh hati ya? 700 juta. 800 juta, 900 juta, 1 miliar. Sepertinya kamu sangat menyukai lukisan ini. Kalau suka, ambil saja. Kita beruntung. Apa kamu menganggap aku bodoh? Ini baru barang pertama yang diambil. Lagi pula ini cuma tiruan. Bagaimana kamu tahu itu tiruan? Karena benar-benar digantung di dinding rumahku. Kalau begitu, kamu masih. Kalau begitu kamu masih. 10 juta pertama kali 1. 10 juta kedua kali 10 juta. Ketiga kali transaksi. Selamat kepada Nona Lin dari grup Lin atas lukisan terkenal ini. Bersaing denganku, baik barang lelang maupun pria. Kamu tidak akan pernah menang dariku. Siapa sih wanita ini? Kenapa dia begitu kaya? Memang dia kaya, tapi otaknya bermasalah. Lukisan ini tidak seharga itu. Orang ini benar-benar bodoh. Lukisan berikutnya adalah air mata malaikat karya master perhiasan David. Sangat indah. Memang karya dari master perhiasan dunia. Kak, kamu suka nggak? Kalau suka, aku foto dan berikan buatmu. Benarkah? Terima kasih, Kak Tianyo. Harga dasar 10 juta. Sekarang mulai lelang. 15 juta. 30 juta. Kak Tianyo. Aku tidak salah dengar, kan? Jiang Yuning berani menawar harga setinggi itu. Jiang Yuning, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. 40 juta. 50 juta. 60 juta. Bisa beli yang lebih mahal. Jangan beli terlalu mahal. Kalung ini paling cuma seharga 3-40 juta. Sayang sekali. 100 juta. Kak, barang ini harganya agak terlalu tinggi. Bagaimana kalau begini? Lain kali aku ganti yang lebih bagus untukmu. 100 juta, pertama kalinya 100 juta, kedua kalinya 100 juta, 3 kali 1 miliar. Terjual. Selamat kepada Tuan Gu dari grup Gu, memenangkan air mata malaikat. Tuan Gu ini memang berbeda. Langsung 1 miliar ya? Iya, gak tahu wanita mana yang begitu beruntung. Bisa membuat Tuan Gu mengeluarkan uang 1 juta untuknya. Zi, kamu gila. Perhiasan itu sama sekali tidak bernilai 1 miliar. Akhirnya ada sesuatu yang kamu sukai. Uang segini, aku bisa dapatkan dalam sekejap. Tapi kamu malah menipuku lagi. Tapi gaya kamu saat antre benar-benar keren. Kakak Tianyo, Jiang Yuning memang hebat banget. Bahkan membuat CEO Gu mengeluarkan 1 miliar untuknya. Kamu bilang dia tidak mungkin benar-benar bisa menikah ke keluarga Gu, kan? Keluarga Gu sangat menjaga nama baiknya. Bagaimana mungkin mereka membiarkan seorang wanita yang pernah menikah masuk ke dalam keluarga? Itu benar-benar hanya angan-angan kosong. Jiang Yuning, dengan alasan apa? Kamu selalu dengan mudah mendapatkan semua yang aku inginkan. Selanjutnya adalah satu-satunya barang tanpa wujud di seluruh acara. Barang lelang dari desainer internasional terkenal, Karl. Kesempatan makan malam bersama. Lelang tanpa harga dasar dimulai sekarang. 6 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, 21 juta. Kenapa kamu selalu berdebat denganku? 25 juta, 25,01 juta. 30 juta, 30,01 juta. Kak Tianyo, Jiang Yuning jelas sedang melawan kita. Kita tambahkan lagi terakhir kali, 31 juta. Baru saja menambah sebanyak ini. Sepertinya sudah kehabisan uang. 31 juta, pertama kali 31 juta, kedua kali 31 juta, ketiga kali selesai. Meskipun melebihi anggaran, tapi untungnya tidak ada masalah, berhasil menangkan. Semua salah Zhang Yu, bajingan. Buat kita harus bayar 2 kali lipat. Zhang Yu, suatu hari nanti, aku akan buat kamu bayar 1000 kali lipat. Lelang amal kali ini sudah selesai semua. Pesta akan segera dimulai.
Nona Jiang, suasananya sangat ceria ya. Aduh. Tidak sebanding dengan Nona Lin. Mau menghabiskan 10 juta untuk membeli lukisan yang tidak berharga. Lumayan jarang ditemui, ya. Kalau bukan karena kamu menawar dengan niat jahat, apakah aku akan membeli dengan harga 10 juta? Jiang Yuning, cara kamu benar-benar keji. Aku jujur saja melakukan amal dan membeli barang. Apa yang aku lakukan? Miss Mei, jangan sembarangan menuduh ya. Jiang Yining, kamu benar-benar orang yang tidak tahu malu. Miss Mei, kamu cuma bisa mencaci maki 2 kalimat saja. Kamu punya kosakata yang terbatas, ya. Jiang Yuning, jangan anggap aku tidak tahu. Sepanjang hari kamu selalu muncul di depan Tianyo GG. Kamu cuma ingin menarik perhatiannya saja. Aku sudah sering melihat wanita seperti kamu yang mundur sebagai langkah maju. Lin Xian. Apa dasar kamu merasa dia bisa lebih baik dari Gu Peizi? Penampilan, kekuasaan, status, kamu rasa semuanya dia punya. Aku juga nggak akan suka Kang Tianyo. Hanya kamu yang suka menganggap sampah sebagai harta. Cukup, jangan berisik di sini lagi. Ah. Nona Jiang. Kamu baik-baik saja. Kenapa bisa ceroboh seperti itu? Berulang kali mencoba menjebakku. Aku tidak akan memaafkanmu. Xian, kamu baik-baik saja. Kakak Tianyo. Aku bukan sengaja. Kok? Aku cuma tidak sengaja menginjak rok Nona Jiang. Jiang Yuning, meskipun kamu sekarang jadi pendamping Tuan Gu, tidak boleh seenaknya memperlakukan orang lain. Tendangan Nona Lin yang tidak sengaja itu. Aku melihatnya dengan jelas sekali. Bos Gu, saya bukan sengaja. Kamu tidak bisa seenaknya hanya karena keluarga Gu adalah orang terkaya di Jiangcheng, lalu membalikan fakta di sini. Dengar-dengar teman wanita Bos Gu ini sebelumnya hanya orang biasa, tiba-tiba naik jabatan. Benar-benar sombong dan sewenang-wenang. Hanya karena tidak sengaja menginjak rok orang. Harus kena tampar di depan umum. Kalau benar-benar ketemu dia. Iya, kita harus lebih hati-hati. Teman-teman, orang tak ganggu aku tak ganggu orang. Mana ada cuma dia yang boleh terus-terusan mengatur aku. Tapi aku dilarang membalas, itu tidak masuk akal. Lagi pula, apakah Nona Lin benar-benar menginjak rok saya? Cek saja rekaman CCTV di aula. Putar rekaman CCTV pesta malam ini. Nona Lin, apakah kamu yakin kamu tidak sengaja? Hanya aku yang cukup. Jiang Wei ini, kamu kan sebenarnya tidak mengalami cedera yang serius. Kenapa harus begitu rewel? Apa aku harus sampai kehilangan tangan atau kaki? Baru dianggap cedera yang serius. Jenderal, Anda ini. Tuan Kang, kalau kamu sebesar itu hatinya, mending kamu lepaskan tanganmu untukku saja. Hei, kenapa kamu sekarang jadi begitu kejam? Oh, karena tidak dapat keuntungan, kamu bilang aku pelit. Menangis tidak berhasil, kamu bilang aku jahat. Kenapa kamu begitu pilih kasih? Pak Hu, langsung putar rekaman pengawasannya. Jaraknya jauh, pasti tidak terlihat apa-apa. Keadilan ada di hati orang. Aku, Jiang Yunian, meskipun bukan berasal dari keluarga terpandang, tetapi aku juga menjunjung tinggi tata krama, kesopanan, dan kehormatan. Aku juga tidak akan pernah melakukan hal yang semena-mena menyakiti orang lain. Benar-benar mengenal orang dari wajah tapi tidak dari hati. Iya, terlihat seperti tidak berbahaya, tapi caranya sangat licik. Bersama orang seperti ini di sebuah pesta sungguh menakutkan. Apa dia tidak akan berusaha mencelakanku? Keluar dari sini, pergi keluar, pergi keluar, pergi keluar. Nona Chen, aku harap kamu segera minta maaf kepada Ningning. Lalu langsung keluar dari pesta. Tuan Gu, kami baru saja menghabiskan 30 juta. Masih ingin ikut makan malam bersama Tuan Karl. Apakah pantas jika sekarang kamu suruh kami keluar? Kalau begitu, kalau Tuan Karl secara langsung menolak makan malam bersama kalian. Jiang Yuning, kamu ngomong apa sih? Tuan Karl pasti akan berada di pihak kita. Kamu tunggu saja diusir nanti. Tuan Karl datang. Ini dia para pelopor dunia mode. Tuan Karl yang menandatangani kontrak seumur hidup dengan Chanel. Ketajamannya benar-benar tidak berkurang sejak dulu. Tuan Karl.
Tuan Karl, saya sudah lama mendengar nama Anda. Saya bernama Kang Tianyo. Ini tunangan saya, Lin Xian. Malam ini, hanya kami berdua yang akan makan malam bersama Anda. Halo, Tuan Kang. Nona Li. Semoga malam ini menyenangkan. Tuan Karl, pertama kali bertemu. Kami menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk Anda. Silakan lihat. Dari mana kalian mendapatkan lukisan ini? Itu dari lelang amal tadi. Saya dengar Anda sangat tertarik dengan ini. Tuan Karl, kenapa menghela napas? Apakah ada masalah? Lukisan ini palsu. Tidak mungkin. Tuan Karl, ini kami beli dengan harga 10 juta. Tidak mungkin ini palsu. Lukisan ini pernah dikoleksi oleh guruku. Kalau memang asli, di sini ada noda minyak. Itu waktu guruku makan camilan pedas. Tidak sengaja tercecer ke sini. Anak kecil. Kenapa dunia ini ada makanan yang begitu enak? Master. Ini. Tuan Karen, siapa guru yang Anda maksud? Bisakah dia keluar untuk membuktikan? Guru saya pasti kalian semua kenal. Dia adalah terkenal dengan nama Lam. Hanya saja, saya sudah lama tidak menghubunginya. Oh, jadi dia adalah guru Lemon yang terkenal itu. Tak berbohong kepada Anda, kami juga sangat ingin bertemu dengan Lemon. Kerjasama dengan guru ya. Saya tidak tahu apakah Anda bisa membantu merekomendasikan. Tuan Ke, bukan saya tidak mau membantu Anda. Saya memang sudah lama tidak menghubungi guru saya. Karl, lama tidak bertemu. Guru, aduh. Karl, lama tidak bertemu. Guru, hei. Guru. Benarkah itu Anda? Kenapa Anda ada di sini? Kenapa setelah Anda pulang ke negara tidak ada kabar? Ini ceritanya panjang. Ceritanya memang panjang. Anda singkat saja ceritanya. Begini ceritanya. Bagaimana Jiang Yuning bisa mengenal Tuan Karl? Tuhan melindungi kakak. Dia tidak akan di depan Tuan Karl memberi kita masalah. Ini tidak masuk akal. Dia berani memperlakukanmu seperti itu. Guru Karl, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia adalah mantan istriku. Karena dia mencintaiku tapi tak bisa memilikinya. Makanya sekarang dia mencemarkan namaku di mana-mana. Iya, Pak Karl. Jangan sampai Anda percaya apa yang dia katakan. Aku tidak percaya kata-kata guruku. Apa aku harus percaya kata-kata kalian? Guru. Mengapa begitu banyak orang ingin menjadikan M. Yuniang sebagai gurunya? Aku telah menyalurkan banyak bakat ke seluruh dunia. Pasta ubi harum adalah guru dari American Air. Dia adalah Lemon yang terkenal besar. Bagaimana mungkin? Tuan Karl, jangan bercanda dengan kami. Dia hanyalah hanya seorang ibu rumah tangga yang mencuci dan memasak saja. Bagaimana mungkin dia adalah guru Lemon yang terkenal itu? Apakah dia benar atau tidak? Aku tidak perlu menjelaskannya padamu. Tuan K.A. Apakah dia benar-benar Lemon? Ya ampun, tidak heran auranya begitu kuat. Dua orang ini malah memperlakukan guru saya seperti ini. Bawalah mereka keluar dari sini. Tuan Gao Er. Anda tidak bisa melakukan itu. Kami baru saja mendapatkan kesempatan makan malam bersama Anda. Dan menghabiskan 30 juta penuh. Makan siang bersama. Saya menolak. Makan siang dengan orang sejahat kamu adalah penghinaan bagi saya. Sebagai penyelenggara acara amal malam ini, saya umumkan bahwa karena kelakuan buruk Kang Tianyo dan Lin 11, serta Yan Er, suasana makan malam mereka malam ini, bersama Tuan Karl dinyatakan batal. Apa? Kamu tidak bisa mengurus dia. Tuan Tang, kamu tidak hanya menjiplak karyanya, tapi juga berulang kali menyulitkannya.
Tidak mengusirmu dari Jiangcheng sudah sangat baik. Mulai sekarang aku yang mengurus keluarga. Setiap acara yang aku adakan tidak akan menyambut kalian berdua. Memfitnah dan menjebak. Mengganggu kegiatan. Keluarga Wang kami tidak menyambutmu. Keluarga Sukami juga tidak. Keluarga Bai juga. Semua salah kamu. Semua salah kamu. Kamu jelas mengenal banyak orang. Kamu punya banyak koneksi. Kenapa kamu tidak membantuku? Aku tidak akan membantumu. Kang Tianyo. Selama bertahun-tahun ini, apakah aku kurang membantumu? Kalau bukan karena aku, kau pikir perusahaanmu bisa sampai posisi sekarang? Kapan kau pernah membantuku? Selama bertahun-tahun ini aku. Jadi semuanya adalah Xian yang membantu saya. Jiang Yuning, cukup sudah. Kalau kamu tidak membantu Tianye, itu sudah cukup. Kamu malah setiap hari menumpahkan fitnah di belakang. Jiang Yuning, sudah bertahun-tahun. Apa sebenarnya yang aku lakukan salah padamu? Cukup, cukup, cukup. Aku mau lihat kamu. Jangan pura-pura sok baik di sini. Kamu cuma pengen aku luluh dan nolongin kamu lagi, kan? Hei, aku kasih tahu ya. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Sekarang aku lagi mood baik. Cepat pergi sana. Kalau tidak, aku panggil satpam masuk. Biar mereka angkat kalian berdua dan buang keluar. Tianyo, kakak, mungkin kita sebaiknya pergi saja. Aku beritahu kamu. Kamu pasti akan menyesal. Kak Tianyo, Jiang Yuning, apakah dia benar-benar lemo? Tidak mungkin sama sekali. Kalau dia lemo, dia pasti sudah mengumumkannya dengan gaya tinggi. Bagaimana mungkin menunggu sampai sekarang? Ternyata begitu. Kak Tianyo, kali ini kita benar-benar diboikot secara terbuka. Kalau ingin bertahan sendiri di dunia desain, sepertinya sangat sulit. Hujan kecil. Kenapa kamu selalu suka merusak hal baikku? Sampai saat ini, kita hanya punya satu jalan yang bisa ditempuh. Guru, aku tidak peduli denganmu. Kau harus menemaniku. Selama bertahun-tahun kau tidak peduli denganku. Ganti rugi. Satu ganti satu ya, hehehe. Guru, kau harus benar-benar menebusku. Baik, menebusnya. Guru, mulai bulan depan. Upacara penghargaan Jinfu itu. Aku tidak peduli, kamu harus hadir sebagai tamu penghargaan. Baik. Hadir. Ayo, guru. Cheers. Guru, oh guru, jahe tua lebih pedas. Aduh, tidak apa-apa. Aku tidak mabuk. Aku adalah dewa minuman. Ning, kamu istirahat dulu ya. Aku akan buatkan air hangat untukmu. Aku ingin bertemu Gu Peizi. Istirahatlah dengan baik. Bertahun-tahun ini aku tidak melindungimu dengan baik. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Bapak Direktur Lin, tolong bantu aku ya. Sekarang seluruh kota Jiang tidak mau menandatangani kontrak dengan keluarga Gu. Selain kalian, grup Jinling, siapa lagi yang bisa membantu aku? Keluarga Gu ini benar-benar tidak masuk akal. Ternyata demi pernikahan kedua, mengabaikan hubungan kerja sama kedua keluarga, memblokir orang-orang dari keluarga Lin kami. Ini dia. Benar-benar membuat keluarga Lin kami menjadi bahan tertawaan seluruh Jiangcheng. Kamu juga salah dalam hal ini. Tapi orang dari keluarga Lin kami bukan orang luar yang bisa kau hukum. Setelah menandatangani ini, kamu adalah orang dari grup Jinding. Tenang, aku akan membela hakmu. Benar-benar takdir yang aneh ya. Bagaimana Jiang Yuning bisa selalu bertemu denganmu di mana saja? Nona Lin. Aku pergi kemana? Tak perlu lapor kamu, kan? Hari ini adalah acara penghargaan Jinfu. Kamu datang untuk apa? Jangan anggap kamu sudah mengandalkan keluarga Gu. Kamu akan bisa berjalan dengan percaya diri di dunia desain.
Nona Mei, jika ada yang ingin disampaikan, silakan katakan saja. Waktuku sangat berharga. Penghargaan Jinfu adalah penghargaan tertinggi di dunia desain. Di belakang kami ada grup Jinding. Setelah aku mendapatkan penghargaan Jinfu, aku bisa langsung naik ke deretan raja dan ratu. Saat itu aku masih akan menjadi sosok yang kalian kagumi. Bahkan kamu, seorang desainer super tingkat 3, bisa naik pangkat. Sepertinya penghargaan Jinfu ini tidak begitu berharga. Kamu cuma iri karena tidak bisa makan anggur, jadi bilang anggur asam. Sangat iri, kan? Xiang Ning ingin berkarir di dunia desain. Hanya berbakat saja tidak cukup. Kamu juga harus punya modal. Tanpa modal, kamu bukan apa-apa. Jadi, Jinfu Jiao dibuat oleh grup Jinding, dan merek papan atas domestik bersama-sama. Sedangkan di balik Linxian adalah grup Jinding. Jadi dia bisa menang penghargaan. Pasti ada masalah dengan agensi di belakangnya. Tidak heran dia begitu percaya diri. Sepertinya pemenang penghargaan Jinfu kali ini sudah ditentukan sebelumnya. Selamat datang para hadirin di upacara penghargaan Golden Fortune Award ke-20. Ada 3 kandidat yang dinominasikan untuk Golden Fortune Award kali ini. Mereka adalah Wang San, Su Zeni, dan Lin Xian. Dan pemenang Golden Fortune Award kali ini adalah Lin Xian. Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Silakan Nona Lin Xian naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Saya merasa sangat terhormat hari ini bisa menjadi pemenang penghargaan Jinfu. Tapi yang membuat saya lebih bersemangat adalah, penyelenggara bahkan mengundang Guru Lemon untuk menghadiri acara ini, dan menyerahkan penghargaan kepada saya. Saya merasa sangat bersemangat. Mungkinkah Nona Lin juga penggemar Guru Lemon? Ya, saya selalu menjadi penggemar Guru Lemon. Setiap karya dia selalu membuatku merasa seperti karya seni, membuat orang terpesona. Kedepannya, aku juga akan menjadikannya sebagai panutan, menciptakan lebih banyak karya yang lebih baik. Tak heran dia adalah desainer pakaian nomor 1 di Daxia, Lemon. Bahkan Miss Lin yang memenangkan penghargaan Jinfu juga adalah penggemarnya. Baik, selanjutnya, mari kita sambut secara meriah tamu penting hari ini. Desainer pakaian nomor 1 di Daxia, Lemon. Mereka memanggil Lemon naik ke panggung. Kamu mau apa naik ke sana? Aku memang Lemon. Jadi semua yang kamu katakan padaku sebelumnya benar. Aku tidak pernah berbohong padamu. Jiang Yuning, kamu naik ke atas buat apa? Kamu nggak tahu kalau cuma pemenang yang boleh naik ke atas. Cepat turun sana. Kalau aku turun sekarang, siapa yang beri penghargaan buat desainer kelas 3 kayak kamu? Jiang Weining, kamu tahu nggak ini acara apa? Sampai berani merebut perhatian Guru Lemo. Cepat turun sana. Diam. Aku adalah Lemo. Bos Lemon, sang diva, memiliki status yang tinggi. Tidak mungkin membiarkanmu berpura-pura jadi satpam di sini. Cepat usir wanita gila ini keluar. Sialan. Diva Lemon adalah tamu yang aku undang sendiri. Sebagai tamu penghargaan Golden Fortune Wine. Setiap orang, saya, sebagai perancang busana utama dari grup Jinfu, menyatakan bahwa Nona Jiang adalah Ratu Lemon. Benar, kan? Mengenai acara penghargaan Jinfu yang akan diadakan bulan depan. Saya tidak peduli apakah kamu akan hadir sebagai tamu undangan. Baik. Hadir. Master Lai. Cheers. Hehe, cheers. Tuan Karl. Apakah kamu salah paham? Bagaimana mungkin dia level? Kamu tidak akan mengira aku sama seperti kamu, kan? Mata itu cuma buat hiasan saja, kan? Tidak. Teman-teman, saya sekali lagi menjamin dengan identitas saya. Guru saya, Jiang Yu. Kamu adalah desainer pakaian terbesar dan paling misterius di Daxia, Ratu Lion. Apa? Dia adalah ratu yang misterius itu. Lemo, benarkah? It is Karl, is not it. He even admitted it himself.
It should not be fake, right? Yunyang, so you really are Lemon. M.R. Carl. Even if you have a good relationship with this woman, you can just talk nonsense. Today, Lemon the Queen is present. Apa kamu tidak takut membuatnya marah? Bukalah matamu dan lihat dengan baik. Kalau Nona Jiang bukan Ratu Lemon, kenapa sampai sekarang Ratu Lemon yang sebenarnya belum muncul? Untuk mengungkap identitasnya. Iya. Mungkin Ratu Lemon itu sedang ada masalah. Belum datang ke lokasi. Ini tidak berarti Jiang Yuning adalah Lemon. Jiang Yuning, jangan lagi membuat keributan di atas sana. Kalau tidak, saat Guru Lemon datang, kamu hanya punya satu jalan, yaitu mati. Benar-benar tidak menangis sebelum melihat peti mati. Aku tidak pernah menunjukkan wajah asliku. Semua orang tidak tahu wajahku, itu sangat wajar. Tapi gelang ini, aku rasa semua orang pasti mengenalnya, kan? Bukankah cuma gelang rusak? Rumahku jauh lebih mahal dari ini. Diam saja. Kamu tahu ini apa? Ini adalah souvenir yang dibuat oleh Asosiasi Desain Busana Dacia. Sebagai ucapan terima kasih atas kontribusi luar biasa dari guru level. Dan dibuat sebagai kenang-kenangan. Ini satu-satunya di dunia. Gelang ini hanya dimiliki Lemon. Lalu, bukankah itu Yaning? Jadi, kamu benar-benar Lemon. Lalu apa? Kalau begitu, apa? Kenapa? Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku selama 5 tahun? Kalau kamu bilang dari awal, tidak akan sampai seperti sekarang ini. Aku sudah bilang, tapi kamu tidak percaya. Aku kira aku bisa mencapai posisi sekarang ini. Semua itu karena usahaku sendiri. Aku kira, kamu cuma orang yang cuma bisa cuci baju dan masak, sampah saja. Hahaha, nggak nyangka aku. Tunggu dulu. Kamu bilang kamu Lemon. Apa itu Lemon? Apa buktinya? Guru Kalte dari grup Kimbok bisa membuktikan untukku. Gelang yang ada di tangan saya ini juga bisa membuktikan sesuatu untuk saya. Kenapa ini masih belum cukup? Tentu saja belum cukup. Benda-benda ini semuanya bisa jadi palsu. Tak bisa membuktikan apa-apa. Kamu. Aku sudah memberikan bukti. Tapi kamu malah bilang ini palsu. Kalau begitu aku benar-benar tidak mengerti. Ini sebenarnya acara penghargaan. Atau cuma kamu yang berkuasa di sini? Hahaha. Ini memang benar-benar keputusanku. Seluruh acara penghargaan ini dirancang dan diselenggarakan oleh grup Jinding milikku. Tidak peduli berapa banyak orang yang membuktikan untukmu. Selama aku tidak mendapatkan pengakuan dariku, kamu tidak akan bisa bertahan di dunia desain. Tentu saja, aku juga bukan orang yang tidak berperasaan. Sekarang aku punya cara untuk membedakan apakah kamu benar-benar Lemon. Jadi maksudmu adalah, Lemon adalah jenius desain pakaian yang diakui semua orang. Level desainnya bahkan tak tertandingi. Kalau kamu bilang kamu dari Inner Mongolia, lebih baik buktikan langsung di tempat. Dalam waktu 30 menit buatlah sebuah desain. Kami yang tentukan temanya. Kalau pakaian yang kamu desain mendapat pengakuan mereka, aku akan mengakui kamu dari Inner Mongolia. Tapi kalau kamu tidak bisa melakukannya, aku akan menyatakan seluruh perusahaan desain di gedung gabungan untuk memblokirmu secara kolektif. Bagaimana? Berani atau tidak? Apa yang tidak berani? Ya Tuhan, ini adalah pengaturan nyata. Dan soal yang sesuai. Nona Jiang malah menjawab dengan begitu cepat. Haha, iya, harus semua orang setuju. Sulitan itu bisa dibayangkan. Lihat, Nona Jiang sangat percaya diri. Pasti itu Lemon, tidak diragukan lagi. Mimpi kembali ke Jiangnan. Kenapa takut? Kalau mau takut, sekarang menyerah juga boleh. Kalau tidak nanti seluruh penonton di seluruh negeri akan menertawakanmu. Dalam kamusku tidak ada kata itu. Nona Jiang, omong besarmu memang cukup nyaring. Semoga nanti kau tidak malah membuat malu diri sendiri. Haha. Apakah ini benar-benar dia yang melukisnya? Ah, ini bagaimana mungkin?
Bagaimana mungkin? Menggambar begitu bagus, sangat indah. Bagaimana bisa begitu menawan? Ini pasti desain dari guru level. Aku menang. Aku menang. Menang kalah tergantung kamu yang memutuskan. Begitu banyak orang menyaksikan. Pimpin, kamu jangan sampai kalah dan tidak mengakui kekalahan. Ah, tentu saja saya sendiri yang bilang, tentu saja itu tidak berlaku. Tapi ada begitu banyak orang di sini. Mereka bicara pasti harus dihitung, kan? Saya Gu Peizhi mewakili grup Gu mendukung Nona Jiang. Saya juga mendukung Nona Jiang menang. Saya mendukung Nona Jiang menang. Saya mendukung. Saya mendukung. Saya juga mendukung Miss Jiang menang. Kamu semua tutup mulut. Kalian sekumpulan amatir, apa haknya menilai? Kalau ini kompetisi desain busana, tentunya harus mengundang desainer terkenal dari industri untuk menilai dan memberi penilaian. Hari ini kebetulan saya dari grup Jin Bing kedatangan tamu penting. Berani tidak berani biarkan dia menilai kemenangan dan kekalahan. Kenapa tidak? Masih bengong apa? Cepat panggil maestro desain naik ke panggung. Bolehkah saya tahu siapa maestro desain ini? Maestro desain busana ini adalah desainer terkenal dalam negeri, Li Chang. Yang Anda maksud adalah maestro desain internasional terkenal, Li Chang. Kenapa takut? Tertawa apa? Aku cuma merasa kamu pandai mengundang orang. Terima kasih sudah repot-repot datang, guru. Sekalian lewat saja. Pak Jiang memanggil saya kali ini ada apa? Begini. Kali ini mengundang guru. Ingin meminta pendapat Anda. Desain busana Nona Jiang ini. Orang ini mengandalkan sedikit bakat kecil. Sombong karena bakat. Sama sekali tidak berarti. Asal kamu bilang satu kata. Aku akan langsung mengusirnya dari dunia desain busana. Benar. Orang seperti ini yang merusak kelompok harus diusir dari dunia desain busana. Biarkan aku yang menilai dia. Sudahlah, kalian juga jangan menyulitkannya. Dia tidak berani menilai aku. Jiang Weining, kamu berani sekali. Kamu siapa sih? Berani ngomong sembarangan. Dia benar. Aku memang tidak bisa menilai dia. Apa? Guru Li, Anda ngomong apa? Dia cuma asisten desainer pakaian saja. Asisten desainer. Dia adalah desainer jenius yang sangat terkenal. Guru Lem. Apa dia benar-benar lemo? Meski dia lemo, tapi di hadapan Anda juga bukan apa-apa, kan? Bos Lin, kata-kata suci. Saya di hadapan guru tidak berani bertindak sembrono. Apa? Guru, guru. Murid Li Chang memberi hormat kepada guru. Guru Li yang terkenal. Ternyata murid Zheng Yu. Ini bagaimana mungkin? Sepertinya bos. Tidak sekuat yang saya bayangkan. Kamu bahkan tidak tahu siapa Li Chang. Dia adalah murid saya, Lemon. Karena Direktur Lin minta saya buat saksi. Jadi saya akan bicara terus terang. Kalau bahkan guru Lemon saja. Kalau tidak ada yang berhak berada di dunia desain busana. Maka saya rasa. Dunia desain busana tidak perlu ada lagi. Halo semuanya. Bagus sekali. Kita lihat saja nanti. Ayah. Kakak bilang kamu benar-benar bagian dari aliansi. Nining, nining, nining. Aku salah? Beri aku satu lagi kesempatan. Aku tahu aku salah, Nining. Tang Tianyo, kalimat yang dulu kamu berikan padaku. Aku kembalikan padamu apa adanya sekarang. Kita orang dari dunia yang berbeda. Tolong jangan lagi mengganggu aku lagi. Ning-ning, kamu punya perasaan sama aku, kan? Kamu masih suka aku, kan? Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku mohon sama kamu. Ning-ning, aku tahu aku salah. Ning-ning, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Ning-ning, aku mohon sama kamu. Ning-ning, Ning-ning. Tian Yu. Tak disangka kamu benar-benar Raja Biru. Bagaimana? Mengejutkan atau tidak? Apakah kamu terkejut? Memang cukup mengejutkan. Tapi tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, gaya seni kamu memang sangat menonjol. Aku tidak menyangka selain Lemon. Siapa lagi yang punya pencapaian seni seperti ini? Kamu cukup pintar juga. Gu Peizhi. Kenalan lagi yuk.
Namaku Jiang Yuning. Juga dipanggil Lemon. Aku seorang desainer busana. Halo, Nona Jiang Yuning. Apakah kamu bersedia untuk bersamaku? Saya setuju.